Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faik Muhammad. Kali ini saya bersama Bapak Haji Slamet Junaidi, Bupati Kabupaten Sampang. Apa kabar Bapak? Baik, kabar baik Mas Faiz. Alhamdulillah ya. Pada kesempatan ini kita akan berbincang, kita akan mengobrol tentang Kabupaten Sampang di usia yang ke-396 tahun. 97 sekarang. 97 Iya, tahun. iya. Atau menginjak ke abad keempat. Mau ke Pak. Mau keempat seperti itu. Nah, pertama yang ingin saya tanyakan kan lebih familiar di sapa apa? Ya, Apa? Haji. Ya, Apa ini ya? Nah, pertama ini tentang Fondasi Sampang Hebat Bermartabat Penuh Apresiasi. Jadi mungkin baik dari pemerintah atau masyarakat, fondasi apa untuk mewujudkan Sampang bermartabat ini? tentunya pertama saya memimpin, saya fokus kepada reformasi birokrasi. Karena birokrasi ini adalah engine atau mesin dari satu daerah. Suatu daerah bisa dikategorikan maju apabila mesinnya bagus atau engine-nya bagus. Maka fokus kita di awal pemerintahan, kita fokus bagaimana kita melakukan reformasi birokrasi. Kita semuanya kita evaluasi, tentunya saya ingin mencari orang-orang yang memang paham sesuai keilmuan, kita taruh di satu UPD. Alhamdulillah sudah berjalan, tapi tentunya masih ada UPD yang masih belum ya. Tentunya itulah bagaimana kita mereformasi birokrasi itu menjadi sehat, tentu itulah hal pelayanan. Karena IPM, tentang kesehatan dan seluruhnya tentunya. Maka dari evaluasi itu termasuk kita melakukan evaluasi program. Saya tidak mau karena saya melihat waktu saya pertama dilantik itu kita melihat program dari seluruh PD. Seluruh PD itu kita evaluasi di tahun 2016, 2017, 2018 sampai 2019. Tentunya setelah kita evaluasi banyak program kita yang copy paste, banyak hibah yang tidak produktif, banyak hibah yang konsumtif. Saya ingin seluruh hibah kita menjadi produktif. Saya ingin ada ketika kita sudah membuat hibah kepada masyarakat, ada outcome kepada pemerintah. Itu yang kami harapkan. Maka seluruh program kita evaluasi, tentunya program itu demi perbaikan untuk program tahun berikutnya. Maka setiap tahun kita selalu seluruh program kita evaluasi demi perbaikan tahun berikutnya, termasuk kemarin kita evaluasi 2019 untuk perbaikan 2020. Di 2020 kita evaluasi di akhir tahun, kita untuk perbaikan di tahun 2021 tentunya. Itu ya, itulah tentunya yang kita lakukan setiap program kita evaluasi, termasuk mindset daripada seluruh birokrasi. Ya. Kalau Itu. boleh tahu program prioritas yang sampai saat ini baik itu sedang berlanjut atau masih proses? Tentunya sudah menjadi program ya. Nah, dari program itu kita tinggal evaluasi. Alhamdulillah banyak program kita. Pertama adalah peningkatan IPM. IPM kita di Jawa Timur termasuk paling signifikan kenaikannya. Nah, tentunya di tahun berikutnya kita evaluasi lagi. Di mana letak kekurangannya, kita akan tambahkan di program berikutnya. Nah, peningkatan kesehatan, pelayanan publik dan lain-lain. Kita sudah membuat namanya kantor pelayanan bersama. Ya, insya Allah kita akan taruh di depan sini di samping di Spora kantor di Spora Bukan. Tentunya termasuk infrastruktur, peningkatan perekonomian, seluruhnya kita akan membuat Sampang ini bagaimana Sampang ini mandiri dari segi ekonomi dan masyarakatnya menjadi masyarakat produktif, tidak mereka tidak menjadi masyarakat yang konsumtif. Itu yang kita harapkan. Luar biasa ya. Abah Idi ini dapat mendapatkan penghargaan inovatif Government Award Ya. tahun ini ya. Ya. Tahun ini. Nah itu pemimpin terinovatif. Ya, Terinovatif.
inovasi apa saja misalnya dalam partisipasi, meningkatkan partisipasi masyarakat. Tentunya kan dalam suatu kepemimpinan, partisipasi masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Nah, pola komunikasi politik bagaimana yang Bapak gunakan selama ini? Pertama, Sampang ini atau suatu daerah ini tidak bisa serta-merta kita bangun sendiri lewat ASN kita. Tentunya ada kebersamaan, sinergi antar elemen masyarakat, tokoh masyarakat, termasuk para ulama. Kita libatkan keseluruhan. Saya ajak mereka untuk bagaimana membangun Sampang bersama. Kedua, karena memang perekonomian di Sampang sangat terpuruk, saya mengajak kepada pelaku berbisnis di Kabupaten Sampang, kita instruksikan kepada seluruh camat berikut desa yang tersebar di Kabupaten Sampang untuk menggali potensi-potensi yang ada. Tentunya kalau memang ada potensi pariwisata, kita bantu. Kita serahkan kepada desa tersebut lewat BUMDesnya, kita minta kelola mereka, alhamdulillah. Artinya mereka bisa menyerap tenaga kerja luar biasa. Selain peningkatan perekonomian di desa masing-masing tentu. Banyak spot-spot wisata kita yang kita baru bangun seluruhnya. Termasuk salah satu desa kita di utara ya. Tapi ada berapa jumlah di sektor pariwisatanya? Nah, kalau kita lihat jumlahnya sangat potensi itu ada 8 ya spot. Tapi yang sudah berjalan baru 4. Termasuk ada kita punya hutan Keranepa, ini baru kita akan kita dropin anggaran untuk membantu ya. Karena memang akses jalannya kecil, kita akan bangun itu 12 meter. Itulah contohnya bagaimana kita membuat inovasi-inovasi baru dan kita instruksikan kepada seluruh OPD kita, satu OPD wajib hukumnya membuat 5 inovasi. 5 inovasi. Kalau kemarin baru 1 inovasi, tapi insya Allah nanti di tanggal 6 Januari kita akan kumpulkan seluruh OPD untuk membuat satu OPD 5 inovasi. Itu yang kita pastikan. Oke. Nah, kemudian terkait IPM, saya membaca di Sampang ini dari 2018 menuju 2019 itu meningkat 1,29 jika tidak keliru IPM di sektor pendidikan. Ya, di sektor pendidikan. Nah, kalau boleh tahu strategi versi Kabupaten Sampang, utamanya untuk meningkatkan IPM itu di dunia pendidikan tuh seperti apa, Bu? Dan sekali lagi saya katakan, kita panggil seluruh OPD, khususnya OPD Dinas Pendidikan. Kita panggil kepada seluruh guru semuanya. Saya mengajak pada guru, jangan profil oriented. Tapi bagaimana seseorang guru ini yang sudah diamanahkan untuk menjalankan amanah itu sebagai guru tentunya. Saya ingin dan mengajak kepada seluruh masyarakat, tentunya kepada guru di Kabupaten Sampang punya rasa memiliki, punya rasa tanggung jawab kepada anak didiknya. Ya, sudah selesai pikiran yang dulu cuma dia numpang fingerprint dan lain-lain atau absen bodong atau yang lain, kita memang kasih sanksi. Maka dari itu kita lakukan evaluasi, kita lakukan monitoring langsung kepada guru-guru. Alhamdulillah sudah berjalan bagus. Nah, 2019 ini kita memang kenaikan peningkatan IPM kita memang luar biasa dan tertinggi di Jawa Timur tentunya. Nah, tentunya ke depan kita akan melakukan perbaikan terus-menerus tentunya di tahun berikutnya. Karena memang IPM di Kabupaten Sampang ya rendah, termasuk pelayanan kesehatan dan lain. Itu yang perlu kita tingkatkan lagi nanti ke depan tentunya. Ya. Ini mungkin Pak lagi tentang menurut Abaidi ya ini kepemimpinan model sekarang memasuki era yang disebut era post-truth. Ya, era post-truth. Era post-truth ini kalau versi Bapak Idi sendiri tuh kepemimpinan model apa yang mesti diterapkan? Tentunya seorang pemimpin itu harus menjadi contoh kepada bawahan. Ya, kalau pemimpinnya juga tidak berbuat bagus, otomatis akan dicontoh kurang bagus. Maka saya memposisikan bagaimana kita menjadi contoh, menjadi teladan kepada para SN kita. Ya. Pertama, niatkan ibadah. Kedua,
belajar ikhlas. Ya, itulah dari keikhlasan itu maka kita berbuat nggak capek, bekerja nggak capek. Insya Allah kalau kita berangkat dari hati, tidak boleh membuat program pakai nafsu. Tapi saya pastikan program kita pakai hati, dan saya pastikan program kita harus wajib bermanfaat kepada masyarakat luas. Itu dan butuh keterbukaan juga. Terbuka itu butuh terbuka karena memang kita ini loh cara-cara bagaimana kita cara membagikan sampah. Kita kasih cara, kita kasih jalan. Nah, kalau kita memang tidak memberi jalan kepada mereka, tidak memberi pemahaman kepada SN kita, bagaimana kita tidak maju? Ya, pertama tidak boleh jual beli jabatan. Ya, kita haramkan. Ya, kalau wajib itu, kalau kita sudah jual beli jabatan, maka seorang itu setelah mereka membeli, pertama berpikir dia harus bagaimana mengembalikan modal, kedua mencari keuntungan, terus bagaimana dia bisa memberikan pelayanan. Kalau satu jabatan sudah diperjualbelikan, maka di pimpinan kami kita haramkan dan sudah bukan eranya lagi di jabatan, tapi bagaimana kita bisa berbuat kepada sama, bisa melalui masyarakat luas pada seutuhnya kepada masyarakat Sampang. Itu yang kita lakukan. Nah, kesan Bapak selama 2 tahun memimpin Kabupaten Sampang di hari jadi Sampang yang ke 397 ini apa? Tentunya ini sebenarnya kita harus introduksi diri ya. Ya, usia Kabupaten Sampang sudah ke 390. Terus bagaimana sebagai anak Sampang, anak Madura sudah berbuat apa kepada kabupaten kita yang kita sama-sama cintai. Maka dari itu kita evaluasi, kita sudah diri ya. Apa cukup sudah buat kita. Terus apa yang sudah buat untuk kabupaten kita. Maka saya mengajak kepada seluruhnya, mari kita bersama-sama membangun Sampang. Ya. Inilah bentuk kita berterima kasih kepada pendahulu kita sebagai pendiri Kabupaten Sampang sama-sama kita cintai. Usia Kabupaten Sampang sekarang sudah ke 327. Artinya 397 tahun ini hampir 4 abad. Hampir 4 ya. abad. Sementara kabupaten kita masih seperti ini. Kita harus berubah. Kita harus berpikir modern. Tidak boleh tradisional lagi. Ya. Banyak PR berarti. Sangat banyak PR. Maka mau hampir 2 tahun ini kita masih berbenah tentunya. Banyak PR yang kita harus selesaikan, termasuk ya intervensi dari pihak-pihak lain. Ya, karena memang banyak penolakan ketika kita membangun pariwisata, banyak penolakan dari yang lain tentunya. Maka kami memberi pemahaman bahwa pariwisata itu tidak serta-merta dia tanda kutip negatif, tapi ada hal positif yang harus kita ambil dari sana. Sangat luar biasa sekali. Harapan Aba ini kedepannya itu apa? Kalau saya tahu. Harapan kami karena kami putra daerah ya, kami asli Sampang, asli Madura, tentunya saya cuma ingin berbuat kepada Sampang. Saya ingin berbuat kepada Madura. Maka saya mengajak kepada seluruh bupati yang ada di Madura, 3 kabupaten di luar kita, ya kita tidak boleh ada ego sektoral lagi. Tapi bagaimana kita bersama-sama memikir Madura ke depan. Ya karena konteksnya Madura, ya mau Sampang, mau Pamekasan, Bangkalan atau Sunda, tapi konteksnya Madura. Tapi bagaimana kita bersama-sama membangun Madura secara utuh, termasuk Sampang. Nah untuk daerah masing-masing kita bangun daerah masing-masing. Tapi kalau sudah mengatakan Madura, kita ada bersama mengatur persepsi pemikiran untuk membangun Madura secara menyeluruh. Itu harapan kami. Jadi sangat luar biasa sekali. Bincang-bincang ini semoga memberikan inspirasi, semoga memberikan motivasi utamanya terhadap masyarakat Sampang di usia yang hampir 4 abad ini. Seperti itu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf jika sedikit merepotkan. Nah, mungkin hanya itu sahabat-sahabat KM Hafiz. Sampai bertemu kembali di konten berikutnya. Saya Faik Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.